Hello, good morning. How are you? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. We meet again with Miss Kesti and we will study together and we will study lesson 7 English lesson. Jadi kita akan belajar ketemu lagi dengan Bu Kesti dan kita akan belajar bahasa Inggris. Pada pagi hari ini, this morning, we have to learn lesson 7 and our subject today is conjunction. Jadi pagi hari ini kita akan memasuki pembelajaran 7, lesson 7 ya. Dan yang akan kita bahas yaitu conjunction. What is conjunction? Bu Kesti will explain in the next slide. Jadi apa itu konjungsi atau conjunction itu nanti Bu Kesti akan bahas di slide berikutnya. The first you must prepare your stationery ya. Jadi yang pertama kalian harus menyiapkan diri kalian sendiri, lalu menyiapkan peralatan belajarnya. Kalau sudah disiapkan, we will start the lesson today. Okay? Are you ready to start the lesson today? If you are ready, we'll go to the next slide. The first slide is about the learning objective. Jadi pada slide yang pertama kita akan belajar tujuan pembelajaran kita, learning objectives. Tujuan pembelajaran kita yaitu to find out the use of the conjunction. Jadi kita akan mengetahui atau mencari kegunaan dari conjunction. Kegunaannya itu untuk apa saja, conjunction itu bagaimana saja, dan yang termasuk dalam conjunction itu apa saja. Jadi tujuan pembelajaran kita nanti kita akan menemukan kegunaannya dari conjunction. Oke. Next slide. Conjunction. Di sini adalah pengertian dari conjunction. Conjunction are used to join word. There are many types of conjunction. Jadi konjungsi atau conjunction itu digunakan untuk menggabungkan dua kata atau dua kalimat. Jadi menggabungkan dua kalimat dengan ada kata penghubung. Conjunction itu sebetulnya bisa juga diartikan dengan kata penghubung, ya. Bisa juga diartikan dengan kata penghubung. Kalau dalam bahasa Indonesia biasanya ada kata ya, betul, atau, lalu dan, lalu tetapi, dan lain sebagainya. Sama. Di dalam bahasa Inggris, conjunction juga seperti itu. Jadi, used to join word, there are many types of conjunction. Jadi, digunakan untuk, istilahnya menggabungkan satu kalimat yang pertama dengan kalimat yang kedua dengan ada kata penghubung. Jadi, nanti anak-anak teliti betul mana yang menggunakan kata penghubung atau, mana yang menggunakan kata penghubung tetapi, atau menggunakan kata hubung atau. Oke? Next slide. Types of conjunction, tipe-tipe atau jenis-jenis dari conjunction. Anak-anak bisa lihat di sini ya, diperhatikan. You must attention my explanation. Agar kalian nanti bisa mengerjakan assignment-nya. Jadi kalian harus memperhatikan betul apa yang sudah disampaikan Bu Kesti. Oke. Ada kata and, or, but. Nah, inilah yang disebut dengan konjungsi atau conjunction. Ada and, or, and but. Ini adalah kata penghubung yang menghubungkan kata satu dengan kata yang lainnya atau kalimat yang satu dengan kalimat yang lain. Jadi mana yang nanti kita akan menggunakan kata penghubung dan, mana yang akan kita menggunakan kata penghubung or, dan mana nanti kalimat yang menggunakan kata penghubung but, ya kan?
And artinya kalian pasti sudah tahu, yaitu dan, or itu artinya atau, but artinya tetapi. Ya, jadi itu. Paham ya sampai di sini? Jadi conjunction itu sama dengan kata penghubung. Kalau di dalam bahasa Inggris ada 3 ini, sebetulnya ada banyak, cuman memang titik beratnya di 3 kata ini, ada and, or, and, but. Oke? And, or, and, but. Lalu we'll go to the next slide. The first, yang pertama atau number one, have the same meaning. Kalau kata tersebut mempunyai kata atau kalimat tersebut mempunyai arti yang sama, maka kata penghubungnya menggunakan kata and. Ya. Jadi kalau have the same meaning artinya mempunyai arti yang sama. Itu nanti kita menggunakan kata penghubung and. Contohnya, she has a cat and rabbit. Nah, di sini same meaning artinya bukan cat dan rabbit artinya sama, tidak, bukan seperti itu, tetapi she ini mempunyai hewan peliharaan. Cat itu juga hewan peliharaan, rabbit juga hewan peliharaan yang bisa dipelihara. Jadi dia mempunyai seekor kucing dan seekor kelinci. Lalu yang berikutnya, Mom brought grapes, carrot, and tofu from the market. Nah, ini bukan arti grape, carrot, and tofu, beda. Grape itu anggur, carrot itu wortel, tofu itu tahu. Bukan artinya semuanya sama. Grape, carrot, tofu itu mempunyai arti sama, anggur semua atau wortel semua atau tahu. Enggak, maksudnya ini kan sejenis makanan. Grape ya makanan, carrot ya makanan, tofu ya makanan, kan artinya sama, sama-sama menunjukkan makanan. Ibu membawa anggur, wortel, dan tahu dari pasar. Oke. Next, we need our drawing book and crayon for art lesson. Jadi ini keperluan menggambar pasti membutuhkan buku gambar dan juga krayon. Oke ya, next slide. Have a choice, jadi mempunyai pilihan, harus memilih dari salah satu, salah dua. Barangnya ada dua, kalian harus memilih salah satu, yang ini atau yang ini. Nah, kalau statementnya atau kalimatnya, pernyataannya itu mengacu pada kalian disuruh memilih, berarti menggunakan kata or penghubungnya. Contohnya, would you like tea or milk? Nah, di sini ada minumannya hanya ada dua, teh dan susu. Jadi kalian ditawari, kalian pilih tehnya atau. Nah, di sini kan ada pilihannya kan? Nah, ini menggunakan atau. Have a choice. Have a choice itu mempunyai pilihan. Next. Do you have a red pen or a pink pen? Ya, jadi di situ apakah kamu mempunyai pulpen yang berwarna merah atau pulpen yang berwarna pink? Mungkin ada dua pulpen di situ, jadi ditanyakan pulpenmu yang mana? Yang merah apa yang pink? Atau yang pink? Nah, itu kan pilihan. Next, either mom or dad will pick me up from school. Baik itu ayah, baik itu ibu atau ayah akan menjemputku dari sekolah. Entah itu ibu atau ayah. Nah, pilihannya yang akan menjemput ke sekolah antara ibu atau ayah. Salah satu dari ini. Makanya di sini menggunakan or karena harus memilih siapa yang kira-kira nanti menjemput dari sekolah. Apakah ibu yang menjemput atau ayah? Oke, paham ya? Next. Show opposite meaning. Kalau show opposite meaning kita menggunakan but. Jadi menunjukkan arti yang berlawanan atau berbeda. Itu kita menggunakan kata but. Tetapi ya. Contohnya, he is not smart but very diligent. Pilihannya adalah, bukan pilihan ya, opposite, lawannya.
Dia tidak pandai, tetapi dia rajin, sangat rajin. Nah, intinya seperti itu. Next, I have a book but no pen. Saya punya bukunya, tapi saya tidak punya pulpennya. Terus nulis pakai apa? Kan gitu ya. Next, I'm hungry but don't want to eat. Sebetulnya saya lapar, tetapi saya tidak ingin makan. Nah, kan ada pilihannya, sakjane lapar sih tapi males makan. Biasanya kan anak-anak sering seperti itu, ya kan? Oke. Paham? Sebetulnya mudah, di sini hanya mengandalkan tiga kata. And, or, and, but. Ya, and, or, lalu but. Hanya tiga kata itu saja yang kita pakai. Yang penting kalian teliti sekali lagi pada saat mau mengerjakan statementnya awal bagaimana. Kalau have same meaning menggunakan and. Kalau misalkan choices, pilihan, milih iki apa ini, itu pakai or. Kalau opposite meaning, berlawanan, itu menggunakan but. Ya, next. Nah, ini tiba saatnya Bu Kesi memberikan assignment. Rewrite the sentences using the correct conjunction and, or, but. Nah, di sini maksudnya kalian tulis kembali kalimat di bawah ini menggunakan konjungsi yang benar. Dan konjungsi yang dipakai atau conjunction yang digunakan adalah kata and, atau kalian menggunakan kata or, atau kalian menggunakan kata but. Ya, jadi itu. My sister cannot cook, she can sew. Nah, ini termasuk meaning, apa termasuk apa tadi? Choices ya, atau opposite. Kalian harus bisa menentukan. Oh, nomor 1, nanti misalkan saya pakai and, berarti my sister cannot cook and. Nah, misal. Oke? Paham sampai di sini? Mudah sekali kalau kalian memperhatikan. Dicari dulu artinya di kamus. Nanti kalian bisa menentukan, oh ini menggunakan or, ini menggunakan and, ini menggunakan but, dan lain sebagainya. Oke? Paham ya? Oke, children. Oke, my student. I think the lesson today is enough. I hope you do your assignment on time and don't forget to always study at home with your parent and with your mother, with your parent or with your teacher by virtual. Ya, jadi jangan lupa di rumah dikerjakan tugasnya, tidak boleh terlambat ya. Don't be late to do this assignment. Oke, diperhatikan betul agar kalian bisa. Thank you for watching. We will meet again next week. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you. Bye-bye.